Pemirsa, politikus Partai Demokrat Benny Kaharman mempertanyakan klaim dari Presiden Joko Widodo yang menilai bahwa cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan pencalonan presiden pada 2024 nanti dibolehkan asal demi kepentingan bangsa dan negara. Benny Kaharman menyebut pernyataan Jokowi keliru. Sebagai kepala negara, Benny menegaskan bahwa presiden mestinya bersikap netral. Menurutnya, jika demi kepentingan bangsa, presiden boleh cawe-cawe, maka para aparatur sipil negara yang lain bisa menggunakan alasan serupa untuk cawe-cawe. Menurut Benny, maka alasan yang sama juga boleh digunakan oleh Kapolri, kemudian Ketua MA, kemudian juga Ketua MK dan juga Jaksa Agung, bahkan juga oleh KPK, BIN dan yang lainnya. Menurut Benny Kaharman juga menyebutkan dirinya tidak mempermasalahkan jika presiden memiliki preferensi politik untuk mendukung capres tertentu. Hal itu bisa dimaklumi karena presiden adalah petugas partai. Namun menurut Benny, presiden tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk merealisasikan dukungan politiknya. Benny menambahkan presiden harus menjaga iklim demokrasi di negara ini agar tetap sehat. Lalu apa maksud cawe-cawe Presiden Jokowi pada pemilu 2024 nanti? Tidakkah akan memunculkan salah tafsir, intervensi jelang Pilpres 2024? Bagaimana menurut etika politik sebenarnya? Dan pemirsa, kita juga lihat di layar kaca apa sebenarnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah pimpinan redaksi media dan juga para konten kreator pada Senin malam atau kemarin malam. Demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam hal positif. Itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi. Itu janjinya. Jadi intervensi akan dilakukan demi bangsa dan negara, demi menjaga kepentingan ini. Nah, ini salah satunya adalah alasannya dan juga tujuan dari cawe-cawe ini. Kita sekarang ada di middle income. Nah, untuk keluar dari middle income menjadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10.000. Untuk bisa keluar kita coba punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang. Karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu. Pemirsa, dari tadi yang sudah kami sampaikan kepada Anda, kita sudah melihat apa yang menjadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo, apa yang dijanjikan, dan juga apa alasan atau tujuannya berupaya untuk cawe-cawe demi kepentingan negara dalam pemilu 2024 mendatang. Tapi banyak juga kemudian yang menakutkan atau mengkhawatirkan hal ini, wah jangan-jangan semua bisa ikut intervensi akhirnya dalam pemilu 2024 mendatang. Bahkan ada juga yang mengatakan bisa-bisa ini menjaga langkah dari salah satu calon presiden dalam pemilu 2024. Lalu benarkah, kemudian juga patutkah presiden melakukan hal ini? Perlu saya informasikan lagi, kata cawe-cawe ini berarti ikut campur. Dan cawe-cawe ini menjadi salah satu kata yang sering sekali digunakan oleh Presiden Joko Widodo. Data ataupun juga informasi menyebutkan dalam pertemuan semalam, setidaknya Presiden Jokowi sampai mengucapkan kata cawe-cawe ini 7 kali. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, kita sudah bersama dengan para narasumber yang akan berbagi pandangannya melalui daring. Yang pertama adalah dari Partai Demokrat ada Bang Jansen Sitindaon. Selamat malam Bang Jansen. Baik, sepertinya kami masih terkendala komunikasi dan masih mencoba untuk memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Bang Jansen Sitindaon. Tapi ada juga bergabung dengan kita yaitu dari PDIP Bang Eriko Sutarduga. Selamat malam Bang Eriko. Bang Eriko, kami mohon maaf masih belum bisa mendengar suara Abang. Bang Eriko boleh lagi? Selamat malam Bang Eriko. Baik, kita sudah bisa mendengar. Ya, baik. Dan juga untuk bisa mendengarkan pandangan dari segi komunikasi politik, apa sih sebenarnya yang coba disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini? Apalagi tadi saya sempat singgung, sering sekali loh kata cawe-cawe ini dipakai oleh Presiden Joko Widodo, bahkan semalam sampai diutarakan di awal acara, tengah acara, sampai akhir acara, 7 kali total kira-kira begitu. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Bang Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ege.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Putri. Baik, selamat malam. Para Nah, pemirsa. ya, sepertinya saya juga sudah bisa tergabung dengan Bang Jansen Sitindaun dari Partai Demokrat. Bang Jansen, selamat malam. Sudah bisa mendengar suara saya? Selamat malam, Putri. Baik, selamat malam. Bang Jansen, langsung saja. Bang Jansen, kami sajikan judul malam hari ini adalah boleh nggak sih, bolehkah Jokowi cawe-cawe Pilpres 2024? Boleh nggak sih Bang Jansen sebenarnya? Pantas nggak sih sebenarnya? Jadi begini, kita ini kan negara hukum ya. Ada konstitusi, ada undang-undang, dan berbagai peraturan di bawahnya begitulah. Dan itu mengatur kita semua. Rakyat diatur dengan itu, termasuk pemimpin, termasuk presiden. Jadi kalau kemudian misalnya ya presiden ya maknanya cawe-cawe di sini mencampuri apa yang sudah diatur di konstitusi dan itu bukan urusan dan kewenangan beliau, ya nggak boleh. Contoh misalnya soal pencapresan, konstitusi kan sudah mengatur tuh secara imperatif, terang dan jelas bahwa itu sepenuhnya adalah kewenangan parpol. Bahkan ya, sesenti pun begitu loh, sedikit pun porsi presiden tidak diberikan oleh konstitusi untuk mencampuri soal pencapresan begitu. Itu sepenuhnya kewenangan absolut dari partai politik. Jadi kalau kemudian misalnya beliau makna cawe-cawe itu tadi masuk ke sana, ya salah. Jadi ketimbang kemudian kita berdebat begitu tanpa parameter, tanpa ukuran, kita ini kan negara hukum. Betul. Kita tarik aja ukurannya yang memang semua kita ya harus patuh pada itu, ya konstitusi, undang-undang, dan berbagai peraturan di bawahnya. Begitu. Tapi sudah ada janji dari Presiden Joko Widodo, Bang Jansen, kalau cawe-cawenya itu tidak akan melanggar konstitusi, tidak akan melanggar undang-undang. Oh bagus, itu misalnya ya, begini, saya tadi membaca ya, beliau mengatakan itu saya akan cawe-cawe untuk tujuan ya pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Betul. Ya, walaupun undang-undang sudah mengatur soal itu, undang-undang soal itu sudah ada. Namun kalau misalnya beliau dalam tanda kutip ingin melakukan cawe-cawe yang positif, ya, saya tidak ingin negatif thinking dulu ini dengan Pak Jokowi ini. Okay. Itu dia. Atau diskresi yang positif begitu. Kalau dalam hukum ada namanya diskresi. Boleh tidak ada diskresi? Boleh. Tetapi untuk yang positif misalnya begitu, beliau akan cawe-cawe untuk melakukan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Begitu dia. Ikut terlibat mendorong itu bagus. Misalnya beliau cawe-cawe menjauhkan pemilu kita besok dari polarisasi. Ya bagus, itu dia. Beliau kemudian ingin cawe-cawe seluruh peserta pemilu besok itu ya bertanding secara free, bebas, dan fair begitu. Bagus, panggil aja seluruh partai politik. Tapi kalau yang model kemarin, beliau hanya memanggil partai-partai tertentu saja, nggak kena ini, makna cawe-cawe positif ini. Tapi kalau seluruh partai peserta pemilu, yang dalam tanda kutip menjadi peserta, yang sudah ditetapkan oleh KPU begitu, kan mereka juga yang akan berkelahi nanti. Beliau datang, gitu dia. Makom beliau di atas lah. Karena pemilu besok ini di bawah pemerintahan saya, ya, maka seluruhnya saya panggil. Kalian bertanding secara fair ya, begitu. Bagus. Itu makanya untuk mengukur tindakan cawe-cawe Pak Presiden ini tadi, positif atau negatif, mari kita lihat tindakan beliau, perilaku beliau hari-hari ke depan ini. Atau Bang Jansen merasa tidak melihat ini sebagai hasil positif karena Demokrat tidak diundang, begitu? Soal yang mana? Itu makanya saya katakan tadi, mari kita lihat ke depan. Saya tidak ingin negatif ini melihat Presiden. Oke. Hari ini saya tidak ingin negatif. Karena yang saya baca tadi, dari liris Pak BI, dari Istana itu, saya baca tadi itu arahnya yang positif. Pemilu demokratis, jujur dan adil. Oke. Jadi beliau menekankan kembali. Di undang-undang sudah diatur. Tapi Presiden ini kan punya kewibawaan. Kewibawaan beliau itu kan penting sekali. Gitu. Termasuk begini. Kekhawatiran dari Demokrat itu sendiri. Gimana? Ya, kekhawatiran dari Demokrat. Begini, kenapa kok kami Demokrat ya, atau seluruh kita lah mendorong presiden itu netral? Begini, karena kan Pilpres itu ya kan selalu berpotensi panas begitu. Namanya ada kompetisi begitu, ada persaingan, pasti berpotensi panas. Itu dia. Jadi kalau presiden itu netral, beliau bisa menjadi juru damai. Itu. Tetapi kalau beliau kelihatan berpihak ke satu tempat, satu calon begitu,
Tiba-tiba terjadi dinamika di pilpres kita itu. Kemudian datang presiden ingin mendamaikan, orang nggak percaya lagi. Nah, Baik. sama seperti kita minta misalnya Mahkamah Konstitusi sekarang ini kalian betul-betul negarawan lah. Itu kalau pengujian undang-undang ini karena norma-normanya itu mungkin dalam tanda kutip begitu ya, tidak langsung berimpact ke 280 juta orang. Tapi kalau pemilu besok soal sengketa hasil, itu kan Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan. Oke, Kalau baik. kemudian hari ini orang-orang tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi, sangat berbahaya besok itu. Baik. Sedangkan belum pernah ada pilpres kita yang tidak masuk gugatannya ke Mahkamah Konstitusi begitu untuk sengketa hasilnya begitulah. Baik, Jadi kita dorong semua netral ini. Baik. Karena kita mau masuk tahapan, biarlah kemudian jika pun panas begitu kita para peserta ini. Kan begitu. Oke, Bang Jansen masih melihat ini ada sisi positifnya. Nanti kita akan tunggu apa langkah Presiden Joko Widodo. Itu yang menjadi concern dari Bang Jansen dan Demokrat. Bang Eriko, pesannya adalah, harapannya adalah Pak Jokowi bisa netral walaupun bisa ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024. Bang Eriko. Ya, saya sangat bersyukur malam ini Mbak Putri dan Bang Effendi Ghazali, di mata saya bajunya berwarna merah. Jadi artinya ini dan Bung Jansen berwarna putih. Jadi intinya untuk NKRI ini merah putih kan begitu ya. Nah, kalau saya menangkap Mbak Putri, ini silakan nantikan ahli gestur itu kan Profesor EG. Nah, kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini, dan saya bersyukur saudara saya Bung Jansen tadi menyambut dengan hal yang positif juga, bahwa ini 3 pesan dari beliau. Pertama, beliau menginginkan adanya nanti proses pemilu yang demokratis, yang jujur dan adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Itu pertama pesannya. Yang kedua, bahwa beliau menginginkan proses ini terjadi nanti, masyarakat Indonesia lah yang menjadi panglimanya. Dan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia lah yang akan menikmati dari proses pemilu ini, di mana proses ini menjadi persaingan yang riang dan gembira. Nah, yang ketiga, ini juga hal yang sangat penting. Dan ini untuk rakyat Indonesia. Apa itu? Bahwa ada keberlanjutan dari kepemimpinan. Bahwa nanti proses transisi yang beliau akan lakukan terhadap pemerintahan yang baru ini bisa berjalan dengan baik, dan harapan beliau pemerintahan baru ini siapapun nanti yang terpilih, ya tentunya kalau saya ditanya ya tentu memilih Mas Ganjar kan begitu ya, yang bisa meneruskan daripada legacy maupun juga apa yang masih belum maksimal di dalam pemerintahan beliau bisa dilanjutkan dan dibuat lebih baik lagi, dan itu semua semata-mata untuk rakyat Indonesia, Mbak Putri. Jadi kalau kami melihat yang disampaikan beliau ini cawe-cawenya adalah cawe-cawe hal yang positif. Bahwa itu keinginan dari beliau disampaikan dengan secara terang. Karena selama ini ada yang menyampaikan bahwa ini akan cawe-cawe untuk hal-hal yang negatif. Untuk nanti beliau yang akan menentukan calon presiden nanti yang akan terpilih atau apa. Ya silakan saja. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua Mbak Putri. Termasuk juga siapapun yang menonton TV One dalam hal ini. Bahwa apa? Tidak bisa lagi ada proses yang tidak berlaku adil atau tidak benar. Kenapa? Karena proses ini semua diamati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui apa? Melalui sosial media, melalui TV One, melalui digital, melalui segala hal yang dilihat secara langsung. Kalau ada yang terjadi, pasti akan direspon dengan segera. Begitu Mbak Putri menurut kami. Tapi sekali lagi terima kasih Bung Jansen, hal ini positif sekali. Ini saudara saya, sekampung saya, seberang Danau Toba kampungnya beliau ini. Jadi senang sekali saya hari ini, sambutannya sangat positif. Betul-betul untuk merah putih. Tapi Bang Eriko, sebenarnya ketika masyarakat ini melihat, membaca apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, kemudian juga ada tanda tanya, ini agak nggak nyambung katanya. Bagaimana dengan upaya cawe-cawenya dengan alasannya membawa Indonesia lebih maju soal pendapatan, soal negara maju dan sebagainya. Tapi mungkin nanti itu Bang Eriko bisa berikan tanggapan mengenai ini. Tapi soal apa makna kata per kata, bagaimana cara Pak Jokowi juga menyampaikan ini semua di hadapan para audiens yang menjadi tamu semalam, Bang Ege juga pasti punya pandangan mengenai hal ini. Bang Ege, benar nggak Bang Ege? Silakan Bang Ege. Bang Ege, Bang Effendi Ghazali. Sepertinya kita masih memiliki kendala. Komunikasinya mungkin terhenti dengan Bang Effendi Ghazali, tapi saya juga punya pengamat politik lainnya yang saya perkenalkan kepada Anda, sudah menemani saya juga di studio, akan memberikan pandangannya juga terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini mengenai rencana cawe-cawe. Mas Khairul Umam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mas Putri. Baik, Mas Umam, betul nggak melihatnya ini?
apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini memang bernada positif atau seperti apa? Ya, tentu tergantung pada tafsiran dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memahami konteks yang disampaikan Presiden. Tetapi pada saat yang sama, kita juga perlu melihat bahwa seolah Presiden sedang bermain kata. Kita masih ingat pada tanggal 4 Mei, beliau mengatakan bahwa saya tidak akan cawe-cawe terkait dengan capres Pilpres di 2024. Artinya Tetapi hari kontradiktif ini, dong. karena kemarin 29 Mei beliau mengatakan akan cawe-cawe. Oke. Memang bermain kata, tetapi tafsir dari kata itu bisa kemudian disalahartikan ketika kemudian Presiden berpeluang kemudian melakukan politisasi dan juga mobilisasi kekuasaan negara untuk kepentingan tertentu. Baik. Nah, oleh karena itu di level ini memang ada ruang abu-abu di mana Presiden kemudian bisa bermain di sana antara kemudian melakukan sesuatu yang agenda kepentingannya adalah agenda kepentingan pribadi, kelompok, partainya, dengan agenda kepentingan dalam konteks negara. Oke. Nah, di level inilah yang sebenarnya harus dikelirkan. Dan Presiden sebagai kepala negara harus memastikan bahwa kekuasaan negara bersifat netral, bersifat independen, supaya kemudian tidak ada satu ruang yang kemudian berpotensi dilakukan tadi politisasi dan kemudian menunjukkan keberpihakan tertentu. Kalau negara berpihak, Mbak, maka hampir besar kemungkinan demokrasi tidak akan berjalan secara adil. Baik, saya sampai di situ dulu atau poin itu terlebih dahulu. Bang Eriko, Mas Umam sudah mengatakan artinya ada nggak konsisten Pak Jokowi sempat mengatakan tidak akan cawe-cawe tapi sekarang cawe-cawe. Dan yang kedua yang disoroti oleh Mas Umam adalah ini ada ruang abu-abu yang bisa memungkinkan kemudian pemerintah untuk ikut intervensi, Bang Eriko. Tapi nanti mungkin Mbak Eriko kita akan jawab, saya akan berikan kesempatan Mbak Eriko nanti. Baik. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.